Set, hebat gua hari ini. Ngopi kali ya? Waktunya ngopi sih ini. Saya sih malam ini enak ngopi kali ini bang. Jam berapa kali ya? Saya ini nabat ngopi. Udah lah buatin Udah, gua ngopi. buatin dulu dah. Oke, rada Bentar ya. dikit ya. Yoyoy. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu nih. Set. Ngopi ya, ngopi. Mantap banget ngopi ya. Waduh. Nih, Set, mantap jiwa. kopi buatan ini mah, mantep, asli. Buatnya Udah dengan coba. sepenuh hati ya. Yoyoy. Seruput dah, seruput. Bentar lah, si panas. Oh iya udah. Ini seruput nih. Ya, seruput, Mantap seruput. ya. Beda orang Baduy mah. Mantap jiwa. Rokok. Ya, iya. Ini goreng. Capek gua pulang gawe tadi. Pulang gawe ya? Bang lembur pakai mana itu? Enggak lembur, biasa. Rame tadi rumah. Alhamdulillah sepi. Biasa jadi base camp kan rumah-rumah. Iya, pada biasa pusreng. Busreng. Pusreng. Pusrengket. Bukan posleng. Bukan. Ini slang. Tadi gua ketemu orang, kita soal agama. Iya. Wow, Hmm. keluarga gua masih Bahas apa aja tuh tadi? banyak. Banyak. Soal agama banyak. Bisa nggak ceritain satu-satu gitu ke kita? Mau gua mau nanya dulu. Oh ya udah. Kan sempat curhat dulu sama lu kan. Iya. Lu sempat curhat sama gua kan. Iya. Lu pengen hijrah. Maksudnya bukan hijrah, lu pengen mendalami agama lu. Iya. Kenapa? Ya karena gua mau dari diri gua sendiri tuh kayak pengen bener-bener rajin sholat lagi, ngaji lagi. Ya, itu sih. Dulu juga lu pesantren sih ya? Iya. Cirebon. Berapa tahun? 4 tahun, 3 tahun gitu. Wih, lumayan. Iya. Terus itu ada ijazahnya nggak tapi? Maksudnya modern apa? Dia model kobong gitu. Oh model kobo, Iya. balai rombeng. Model Oh, lu sempat Ya. pengen, maksudnya pengen hijrah juga? Pengen lah, ya kan. Apalagi sih yang kita cari gitu ya kan. Betul, Bang. Badung sih udah, ini itu udah apa sih ya kan nggak ada kelebihannya gitu. Lagi pula nih, gue mikir gitu ya kan di dalam suatu keluarga ini harus ada yang namanya bisa ngaji, gitu. Satu saudara, Betul. keluarga yang nggak ada itu siapa yang mau ngajiin? Ya kan keluarga kita gitu. Ya, kita ngomong kayak gini, nyuruh saudara kita harus bisa. Nggak mungkin kalau bukan diri kita sendiri gitu. Jadi salah satu keluarga itu harus ada yang bisa ngaji. Gue nyesel gitu ketika gue punya temen dia nggak ada, dia udah panggil lah sama Maha Kuasa ketika gue main ke rumahnya, gue apa namanya Apa itu? Apa? ngelayat Oh, ngelayat. gue ngelayat Iya. ya kan ke rumahnya ya gue cuma gitu cuma ngeliatin bantuin makan tapi kok nggak bantuan apa ya dalam hati gue sedih. Sedih ya? Pengen ngaji Yasin gitu kan. Jadi gue pengen Tapi ngaji. kita kayak segan gitu lah ya. Segan ya bisa karena gimana ya, gua udah lama Badung ngaji, udah lama gak ngaji ya ngaji, bahkan dulu gua sampai buta huruf men dulu. Tapi kan wajar masih muda kan kayak lu pada. Maksudnya kita pada nih Iya. wajar kan kita Iya. masih nggak agak jauh dari agama. Yes. Wajar kan. Tapi Wajar. kenapa wajar? Kenapa lu mau gitu? Mau gimana mas? Mau berubah, mau mendalami agama. Kan hal wajar lu pada nggak tahu agama untuk zaman sekarang. Ya wajar ya, cuma menurut agama yang kurang baik ya kan. Apa ya, maksudnya efeknya juga kurang baik. Justru dari muda ini kalau kita nggak belajar, kita begini-gini aja, kita bakal gini aja. Lu bakal gini aja kalau lu mau gini-gini aja gitu. Iya. Kalau lu mau berubah ya berubah gitu. Ya kalau gua sih udah gitu sih, maksudnya gimana ya? Kalau soal duniawi itu ya lebih ke gimana ya? Bisa dibilang di duniawi itu gua kayak biasa aja gitu. Maksudnya Jadi biasanya gua semua kayak- juga kayak biasa aja deh. Maksudnya Ya gimana ya? Maksudnya Nggak ketawa. biasa Ngopi aja. lu, ngopi lu. Gua kopi. Kurang iya kurang kopi. Kopi. Ngopi lu. Ngopi dulu biar. gue deh, Ya, waduh. Kopi aja nggak apa-apa. Kopi 7 hari sih udah. Sebat dulu biar tenang, sebat dulu.
Gak kenal. Dan jadi gimana? Gimana? Tadi Jadi dari Iya udah capek gitu, duniawi mulu. Pengen banget gitu. Apa mendalami agama lagi gitu. sebab Ada salah satu teman gua gitu. Jadi gua ini punya teman kayak bikin channel YouTube bareng dia gitu. Itu pas saat gua ajakin nongkrong ya kan Gitu. ngedit bareng sini, dia nggak bisa mulu. Gua tanyain kenapa lu nggak bisa mulu ya kan. Sorry gua ada acara majelis marhabanan tentang ngaji bareng-bareng lah itu. Nah mulai dari situ juga gua mau kayak temen gue kayak gitu sih, mendalami agama gitu. oh lu mau kayak temen lu gitu. Ya Ada sama nggak? kayak kalau gue sih gimana ya, kayak gue di kampung gue juga punya keluarga santri semua. Salah satu gue yang bikin gue malu ya, bisa dibilang dulu di tempat gue itu di Ciamis, nah, lebih tepatnya di Banjarsari. Itu tempat ya anak-anak majelis semua. Banjarsari. Banjarsari. Oh Banjar. Banjarsari bukan Bonjer ya. Banjar ya. Kampungnya sekolah. Banjarsari itu di situ hampir mayoritas saudara. Itu santri semua. Dan di sini juga nih gue tinggal nih di Kosambi. Ini Ciledug. Nah, saya di Kosambi. Oh iya. Di Jakarta itu ya gimana ya? Di sana itu hampir sama, sekeliling gue nih orang Badung semua. Tapi orang Badungnya ini masih bisa dibilang santri semua, men. Sebadung-badungnya di daerah gue itu masih pada bisa ngaji. Gue malu sendiri, gimana ya? Merasa di daerah ini gue Badung, cuma gue gak ngaji. Bahkan banyak yang lebih Badung dari gue di daerah gue itu pada ngaji. Padahal mereka baru Lebih Badung dari gue. tapi ngaji. Iya, jadi gue ngerasa malu gitu. Terus nanti kalau misalkan lu udah ngaji terus lu badung. Ya, enggak juga. Enggak juga Ya, sih. gue lebih Kan ada, tapi kan ada kan? Iya sih ada. Maksudnya gue lebih ke arah gue pengen memperbaiki dia loh. Sebadung-badungnya gue gitu maksudnya. Gue harus bisa ngaji. Apalagi di dalam keluarga itu minimal harus ada yang bisa ngaji gitu. Iya. Kan? Udah Salah ya? satunya itu sih Iya kan? gue pengen Udah. hijrah. Dari kita orang tua kita punya keluarga ya, punya anak ya kan. Masa dari anak-anak itu nggak ada yang bisa ngaji. Kalau semuanya orang tua maafin bukan yang doain ya. Orang tua nggak ada, apa saudara nggak ada. Yang mau ngaji siapa kalau bukan kita? Nah kalau semuanya nggak bisa ngaji, siapa yang mau ngaji? Gue kan bisa bayar orang buat ngajiin kan? Hah? Bisa bayar orang nih buat ngajiin. Kalau lu orang punya, kalau nggak punya. Tapi kan ada sekarang tuh kebanyakan kan Yasin ada Latinnya tuh kan. Ya, memang kan Kan gimana? lu kan bisa baca juga. Latinnya. Kalau lu harus belajar ngaji lu bisa Tapi baca Latin. kurang fase. Kalau dibaca dari Latin, kurang Oh, fase. jadi pengen lebih afdol aja. Kan. Makanya justru itu kita orang awam, kita orang ya, itu harus belajar gitu. Kalau lu nggak belajar lu gitu aja. Karena di agama Islam itu nggak bisa sembarangan, men. Lu ngaji nggak bisa, lu nonton YouTube, lu belajar ngaji dari YouTube yang lu nggak tahu itu ajaran dari siapa. Ajaran itu sampai gak ada ke apa Nabi Muhammad ya kan? Itu ajaran yang diajarin Nabi Muhammad apa enggak? Oh sanat. Yes. Sanatnya sampai gak? Tadi ngomongin YouTube lu YouTube. Iya, gue punya YouTube juga sih. Iya lu YouTube. Gimana? Coba ceritain sama gue udah Bray. Gue tahu lu punya YouTube kan. Iya. Susah nggak sih ke YouTube? Awal-awal lu kok suka sama YouTube? Ngapa lu? Awal-awal gue Lu ngapa coba jadi mabuk? Ngapa lu? Kenapa? gue jadi kayak kelas gitu ya guys ya. Nah, kenapa lu bisa suka dari gua kayak lu gini. Wah, ini gue banget gitu kan. Oh, ini gue banget nih YouTube. Kenapa tiba-tiba lu bisa dapet ini gue banget YouTube? Karena gini, dulu gue pernah kerja jadi operator ya di sebuah operator kosan. OP One Piece. Operator. Oh, Operator rental. Rental ya? Iya, operator rental. Bukan operator mental Iya. ya. Jadi gitu, jadi gua gawe di situ. Ada salah satu customer gua ya kan, ngomong kayak ngomong kayak dia punya YouTube gitu. Dia ngajak gua juga ngerangkul. Ayo ikut gua syuting yuk kalau libur. Syuting di mana? Syuting di daerah sini. Ya udah oke. Akhirnya gua berangkat tuh sama dia ke mana? ke Sini, salah sini, satu taman lah.
salah satu teman. Dia kayak konten sosial eksperimen gitu kan. Gue diajakin dia. Ini cerita lu apa cerita dia nih? Oh ya kan berbeda dari dia ya. Iya maaf Berawal dari dia. Terus. Iya. Gue kayak disuruh itu kan kameramen. Oke, gue coba di situ. Dan ternyata di situ asik banget sih. Kayak kita sesuai hobi gitu. Hobi lu kameramen. Ya, maksudnya mulai dari hobi kayak nge-vlog gitu ya kan. Oh. Nge-vlog. Terus diajak syuting. Nah, itu awal mula gue tertarik di YouTube sih di situ sih. Terus Ya, sekarang alhamdulillah udah punya channel sendiri sih. Meskipun belum dimonetize. Waduh. Ya. kan lu kan juga YouTube juga nih, Iya sih bang. ya kan? Iya. Nah, lu kenapa bisa suka sama YouTube? Kayak sama dari gede kayak, wah ini gue YouTube banget nih, gue kayaknya gue YouTube deh gue. Gitu. Iya, kalau dulu sih ya, gue tuh dulu awalnya itu punya usaha, itu gue ngechat, cuma gue ngeliat orang banyak nih yang buka-buka tutorial, awal banget mau buka konten gitu, mau bikin konten YouTube. Dari situ lama kelamaan, gue punya temen yang gue buat grup nih, itu 2017. 2017. 2017. Berarti lu duluan yang kenal YouTube ya? Iya, 2017 itu Tapi YouTube gak kenal dia. Iya. di tahun 2017 itu gue buat konten buat channel itu namanya Dukos TV. Dukos TV. Dukos TV. Dukos itu apa sih artinya? Duri Kosambi. Oh, Dukos. Mantap. Nama alamat. Alamat. Dukos TV itu dulu gue buat konten awalnya random. Ada yang Ada yang ngeprank, ada juga eksplorasi. Nah, ada juga kayak apa sih yang inian lagu namanya deh? Cover lagu. Oh, tadi. Semakin sini tuh tim gue kayak ada juga yang culas, ada juga yang kurang kurang serius bisa dibilang apa? Gerah. Kurang konsisten. Oh, konsisten. Kurang konsisten. Terus di situ nggak jelas. Akhirnya pecah tuh di 2018. Hancur dong. Maksudnya masing-masing. Oh, masing-masing. Cuma nih channel masih channel grup. Nah dari situ nggak lama tuh baikan lagi buat channel masing-masing. Gue buat channel Oki Dukos di 2018. Oh, tetap Dukos gak hilang ya? Dukos. Tetap Nah, Dukos. terus ada juga yang namanya Tommy Kanebo. Tommy Kanebo. Iya. Wow. Ada yang namanya Tommy Kanebo. Nah, ada yang Ferry Gagap. Ada Itu nama-nama anggota apa gitu? nama-nama channelnya. Channelnya. Iya. Oh, oke. Ada. Gak. Nah, Dukos ikan. Terus di selama kita buat konten itu masih tetap ke tim Dukos TV ya. Kalau tim Dukos TV itu ya gimana ya? Itu channel rame-rame tetap. Nah, cuma bikin konten ini pembagian konten ini nggak jelas, nggak adil juga. Nggak jelasnya kayak Kayak ini gue bikin konten gue nih, ya. ya kan? Itu nggak diedit dan bikin kontennya itu selalu diedit gitu. Oh, gitu. Kayak Terus- misalkan Iya, nih terus dia lu juga bikin sering konten, Masing-masing konsepnya. Ya, masing-masing. enggak, jadi misalkan dia bikin konten tapi si Tommy Kanebo dia bikin konten enggak diedit. Tommy Kanebo. Tapi ada channel Tommy Kanebo. Dulu cuma udah dihapus sama dia. Oh, dia dihapus. Terus ada juga yang Lalu coba gue pengen highlight Tommy Kanebo nih. ntar orang yang denger nih orangnya. Maksudnya itu apa channel tentang setim mobil? Atau gimana maksudnya? Enggak. Tommy Kanebo itu dia bikin itu nama unik aja. Oh, Kalau dia itu dulu kontennya kalau nggak salah dia ngeprank. ngeprank Dia. Nah, terus kalau Ferry Gagap itu dia sama itu dia random juga. Explore sama kayak bikin film pendek. Nah, terus di situ tuh ada yang bikin gimana ya? Jadi mereka itu bikin konten nggak adil gitu. Setelah itu gua mutusin buat gua misah. Oh, ini balik ke lu nih ya. Balik lagi ke gua misah sama mereka Kita lupa aja Tommy Kanebo, kita lupa. Iya. Gua misah ini Kita dan lupa. lama-lama semuanya tuh buyar karena ada yang nggak adil itu ya kan. Jadi bukan gue nyalain mereka gitu. Jadi dari masing-masing ini mungkin ada kesalahpahaman juga ya kan, masalah
kurang pembagian ininya, editingnya gua masing-masing. Nah, yang lebih parahnya lagi, channel grup ini dijual men, tanpa sepengetahuan kita orang. Channel grup dijual, emang bisa? Maksudnya channel Dukos TV ini, yang di grup ini, Oke. bukan yang milik pribadi. Ya. Dan gue yang lain-lain itu nggak ngerasain gitu. Yang jual siapa? Ya ada ya kan, itu mah nama ya kan ngomongin Ya. kita. Oh ya, orang kira Inisial aja, nggak apa-apa. ini TK. TK. Tommy Kanebo bukan? Oh bukan, bukan. Maaf. ada lah orangnya. Nah dari situ gue sempat sakit hati juga karena itu channel bukan channel pribadi dia men, itu channel rame-rame dan yang lain juga nggak ngerasain duitnya. Yang ngerasain. Iya, nah dari situ gue sempat sakit hati. Nah dari situ juga tuh di tahun-tahun 2018 itu ada juga Bray, alhamdulillah nama brand gue itu ada yang make, itu basecamp Gojek namanya Dukos. Gue Grab Dukos, Duri Kosambi. Dukos kayaknya. Itu Dukos tuh jadi basecamp. ya tahun Jadi base camp ya. tahun kemarin tuh dia baru anniversary yang ke 1 tahun. Oh, sempet ulang tahun ya. Iya, basecamp Gojek. Ya ini bisa hari. Duri Kosambi. Nah jadi nama Dukos tuh udah mulai tenar di situ. Oke. Parah sih kalau nggak tahu Dukos, bukan orang Dukos. Orang Dukos, Bukan orang Kosambi lu nggak tahu Iya, Dukos. lu Masih nggak nggak tahu. Dukos tahu. tuh orang Kosambi. Dari situ udah mulai Dukos tuh yang naikin nama Dukos. Apa secara umum tuh ya Grab itu. Grab Gojek itu. Komunitas itu yang bikin nama Dukos itu tenar. Keren dari Dukos tuh dukun ngekos. Gua kira dari mana dulu? Dukun ngekos ya. Nama daerah Duri Kosambi. Oh iya udah nama daerah. Duri Kosambi. Ini kan. Terus balik lagi nih ya kan. Dari itu tuh semenjak channel Dukos gue itu dijual, Iya. Dukos TV itu dijual tuh mulai udah masing-masing deh lulu gue ya kan udah gue tuh ya buat konten random Akum dinukum Mulyadin. dia Enggak masih. kita masing-masing gitu Masing-masing ya. iya kita deh nah gue sendiri gue pribadi buat akun random buat channel YouTube random karena gue awalnya nggak bisa ngedit awalnya juga gue nggak ngerti cuma makin kesini gue tuh belajar ini gimana sih cara ngedit, ini gimana sih cara mendalami YouTube, gimana gue cara bisa dapet duit, gimana gue bisa sukses di YouTube. Terus gue juga ketemu teman-teman senior gue ya kan, yang jauh lebih lama buat di YouTube, buat channel YouTube. Bisa dibilang lebih berpengalaman ya. Lebih berpengalaman, di YouTube, ya. sharing. Akhirnya mereka juga ngakuin, bahwasanya juga mereka dulunya juga sama kayak gue, nggak jauh beda. Cuma semakin lama-lama ke depannya mereka udah dapetin konsep mereka masing-masing. Dan bahkan banyak temen gue yang udah berpenghasilan bisa sebulan 20 juta. Nah, sebulan bisa 30 juta ya paling kecil-kecilnya 1,5 lah buat yang para pemula yang baru jadi sih. Setahun. Sebulan Oh iya. itu lumayan Bray ya gak sih? Tapi ngomongin YouTube ya. Banyak sih orang-orang gede di YouTube kayak contoh Deddy Kobuzer. Deddy Kobuzer termasuk Om Ded nih kata gue podcastnya emang bagus banget. Gimana tuh kita bisa tahu tabiat atau track record seseorang dari podcastnya dia tuh. Dan itu bukan orang sembarangan ya. Orang-orang yang udah punya nama semua sih. Iya orang punya nama semua. Nah, orang pasti punya nama sih. Iya. Setahu gua. Ya maksudnya orang terkenal nih. Oh, Bukan kayak gitu. Iya. Kan tahu-tahu kan. Oh ini nggak ada nama, udah nggak usah namain kan nggak ada juga. Nggak ada. Tapi ya Om Deddy orang-orang hebat sih. Masuk YouTuber Jadi, podcast nomor 1. Podcast itu mantep sih. Om Deddy itu kayak panutan kita orang gitu ya kan ya. Jadi tuh berbagi pengalaman, sharing. Nah itu gue juga salah satunya gue pengen mantap juga tuh. Gue ini ngeliat Om Deddy, ngeliat dulu tuh kayak Atta Halilintar kok bisa kayak gini gitu. Kapan gue bisa punya subscriber sebanyak mereka gitu ya kan. Dulu kan sebelum Om Deddy tuh paling mantep tuh channel Atta Halilintar. Paling booming tuh dia tuh. Ini dong, Pudidi. Iya. Terus ada Nggak ada dong, Didi. Udidi dia. PewDiePie. Oh iya. PewDiePie, Itu ya. kalau motivasi gue sih bukannya itu sih kayak Om Deddy terus kayak si siapa? Tadi Atta Halilintar. Terus gue semakin kesini gue bikin konten juga. Gue bingung nih konten gue random nih. Gue nggak bisa kayak mereka nih. Gue nggak punya modal kayak gue Atta Halilintar kan.
channelnya kayak nge-review juga ya, kayak vlog juga ya. Gue nggak bisa kayak gitu karena gue nggak bisa ngedit, gue nggak bisa ini. Dan sama kayak Om Deddy. Terus gue mikir, gue sering buka YouTube, wah gue demen nih kayak hal-hal tantangan nih, kayak masuk ke rumah angker, gedung angker ya kan, tempat-tempat seram. Akhirnya gue scroll di YouTube, nah gue ketemu nih sama Bang Davi, nama channel itu Bucin TV. Nah, gue sering lihat. Lu jangan deh. So gue tau lu jomblo. Dari situ akhirnya gue enggak. mutusin yang tadinya awalnya gue iseng-iseng buat channel buat tutorial, gue ganti konsep ke eksplorasi. Karena menurut gue ngeditnya simple dan sesuai hobi gue. Gimana ya? Kayak gue tuh demen banget yang kayak gitu. Demen banget jalan-jalan ke tempat-tempat yang kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang gue tetap bikin konten ke situ. Bagus, terus aja. Salah keep satu going. panutan gue juga. Ya keep going. Nah kalau lu apaan sih konten? Yang gue tau sih makanan ya. Ya. Nah, tetek bengek lu nih di konten lu. Coba deh. Tetek bengek kayak gimana nih? Capek. Proses syuting apa di balik Terserah layarnya? mau proses syuting atau mau proses lu melahirkan. Waduh, bisa begitu ya? Sulit. Terserah. Ya saat proses syuting sih paling ya. Di saat kita kan, gua kan kayak ngeliput makanan ya di luar, di lapangan. Pas proses ngambil gambar itu tuh kayak kita diliatin orang gitu, jadi pusat perhatian. Karena bawa tripod juga kan, ngambil gambar gitu. Bukan begini. Kamera itu. Nggak ada jurus. Analog. Analog Dragon Ball. Itu sih paling melatih mental juga sih biar lebih kuat ditontonin sama orang-orang. Malu gak sih itu dalam kayak lu nih kan, lu kalau Ya. lu kan kontennya ini kan di tempat umum gitu kan. Tempat umum. Beda sama gue kalau Iya. gue kan tempat Berarti sepi itu kan. tempat umum bagi setan. Ya memang. Katanya nih, Bagi setan. katanya. Iya. Maksudnya Tak kasat mata. kalau ente kalau lu kan nih di tempat umum yang ramai banyak buat orang gitu Iya. kan. Itu lu punya malu gak awal-awal? Ya dia punya malu lah. Maksudnya malu Kemaluan gak? Oh, pasti. Malu itu maksudnya lu tuh punya malu gak pas Punya diliatin alat orang? malu. Ada. Pasti liatin orang Oh. pas syuting gitu. Malu apa Pas alatnya? proses syuting sih ada sedikit nervous lah ya kan, kamu Alat kurang malu. pede, Iya. baru pemula Awal-awal. juga ya kan. Berotot. Terus Nah, akhirnya soalnya keseringan syuting bikin konten, akhirnya udah terlatih tuh diliatin orang, udah biasa lah gitu. ngomong kontennya apa nih? Kontennya konsep makanan kayak food vlogger gitu ya. Nama channelnya itu. Nama channelnya ada Kim Tahu Dilan. gua tahu. Tim Dubang Mabe. Tahu. Tapi nggak usah kasih tahu ya. Enggak ada dikit. Ya itu sih dilatih orang doang. Paling malu tuh. Ya sempet malu, tapi Grogi. sekarang udah enggak. Grogi. Ya. Udah enggak, karena udah terbiasa dia pakai nggak pakai Tapi baju. terus- Oh, ini biasa maluin. Iya. Terlebih lagi kan gue bukan hostnya ya. Iya. Gue di balik layar, Bagian apa? bagian Ngomong ngikutin kamera. kamera. Megang mic. Ya itu sih. Ngomongin baik lagi, kita ngomongin soal agama. Kan lu tadi kan udah ngambil pada mau hijrah kan. Iya, hijrah. Gue saranin banget sama lu. Kalau lu bener pengen hijrah, cari guru yang bener ya. Cari guru yang benar. Yang pertama, yang Pertama. kedua, cari santri, cari atmosfer yang teman-teman satu majelis Satu majelis itu yang nauin atau yang menasihati lah. yang menasihati. Iya, yang saling menasihati tapi tidak saling menghukumi. Oke. Karena bini gua, karena bukan gua itu dia punya teman, Iya. dia itu alim, katanya alim, tapi dia suka ngejudge, menghukum orang yang belum berubah. Jadi ini bokin gue ini merasa Islam begitu amat sih. Satu orang, dan ternyata itu nggak satu orang doang, banyak banget faktornya, Banyak banget faktor banyak banget orangnya. Orangnya banyak. Banyak, Oh, banyak yang begitu banyak. Saya kayak gitu. Iya, orangnya yang begitu banyak. Nggak bisa dia. Nggak bisa dibelokin gua. Nggak bisa. Itu udah 1000 bayangan. Gua nggak bisa dibelokin. Banyak yang kayak gitu yang membuat kita orang nih baru banget mau
dalam ilmu agamanya Ya. itu enggak. Jadi mental ya. Iya, Jadi jadi bimbang. enggak. Ya, lu aja begitu. Lu aja begitu, Islam Muslim begitu. Masa begitu? Nah, itu tuh. Nah, baiknya apabila ketemu yang pertama kenapa gue bilang suruh cari guru yang bener, soalnya karena banyak, apalagi akhir zaman alim mulutnya, tapi bodoh hatinya. Itu gimana? Maksudnya penuh dengan kebodohan, ngerti nggak? Apa yang dia bicarakan, tapi dia nggak tahu maknanya. Yang pertama tuh guru, dia nggak tahu tapi dia nggak tahu maknanya. Makna dari beberapa hukum atau beberapa hadis dan Quran atau beberapa karangan kitab dia sampaikan ke santri, tapi dia nggak tahu maknanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, banyak guru yang tidak bersanad atau yang punya rentetan guru sampai ke Rasul. Tuh hati-hati, takutnya nanti di akhir kita nggak ada yang tanggung jawabin ilmu kita, takutnya. Tabrak lari ya. Ya, Efeknya bisa sampai seperti itu ya. Iya, emang itu sedikit warning banget sih. Maksudnya sedikit apa ya? Gue bilang hati-hatinya kita dalam menuntut ilmu. Kita di sekolah pun kita harus tahu kan. Ini Iya, yayasan iya, apa, iya. guru IPA-nya siapa, titelnya apa, kita tahu itu. Karena ya amalan nih kayak lu sekolah, lu ngaji, lu puasa, lu sodako, lu naik haji, itu batal kalau lu nggak ada ilmunya, tuh batal. Baik lagi, lu cuman gugurin kewajiban lu. Tapi apa yang lu dapat tuh nggak ada. Gitu. Bahaya banget dong. Bahaya banget. Apalagi zaman sekarang nih kan banyak banget yang suka mengotak-atikkan dalil. Benar sih. Jadi Itu banyak tuh. mengada-ngadakan. Iya, mengada-adain. Padahal if Quran say haram, your opinion doesn't matter. Kalau Quran udah bilang haram, opini lu nggak berlaku. Nggak berlaku. Contoh ini banyak banget benar. Dan ini PA bodoh, bego banget nih, orang tolol banget nih. Dia bilang apa ya? Ya gue mau minum aja, asalkan nggak sampai mabok. Kalau udah sampai mabok itu berarti haram. Itu anjir, itu kan. Iya sih. Gue tanya dong, lu tau dari mana? Iya. Ya ada lah, gue lihat di internet. Nah itu udah pembelaan tuh. Ya ada lah nih gue udah di internet. Itu tuh yang menjadi. Itu yang disebut dalil. Iya, itu disebut dalil. Itu udah dalil. Mengadakan pembelaannya. Pembelaan. Atau dalil itu bukan itu, dalil itu ada sebuah data atau data yang konkret dari ahlinya diturunkan untuk kepada semua orang. Itu sebenarnya dalil. Dan ini dia berasumsi ya itu benar. Padahal itu nggak benar. Kenapa dihukum pikinya aja zat cair yang bisa memabokkan itu kena tangan atau kena tubuh yang lain, kulit kita itu udah najis kenanya, apalagi kita minum. Untung aneh nggak pernah minum. Oh, kuat juga lu. Selama nongkrong nggak pernah minum. Nggak pernah. Makan bis makan? Makan pernah lah. Kudu makan mah. Enggak minum. Minum. Oh, Air iya. putih. Oh, iya. Air putih. Saya minum minuman beralkohol. Oh, nggak pernah minum alkohol, nggak pernah. Hammer nggak pernah. Oh. Alhamdulillah. Ya makanya itu salah satu. Oke, bersyukur ya. Bersyukur banget. Bersyukur nanti dapat hamar surga. Ya duh. Nah, Alhamdulillah, amin. Sama juga soal bokinan. Gue sih nggak menyarankan lu boleh bokinan enggak. Tapi ya terserah lu bokinan. Tapi kalau emang itu untuk mendekatkan diri lo untuk ke agama, jalanin aja. Kalau udah deketin, tapi gue nggak menyarankan ya, dan gue juga tidak hanya memperbolehkan, terserah gue bilang. Tapi kalau untuk itu mendekatkan ke agama, itu baik, jalanin. Tapi kalau karena itu cewek, karena wanita itu lu jauh dari agama, gue bilang jauhin. Jangan juga saat lu itu dekat sama cewek, jangan pernah lu gina deh. Karena dalam hukum Islam, ini muslim kan, ya kan kita kan muslim nih. Iya. Ini untuk muslim aja. Terserah kalau di luar muslim mau ngapain kayak sesuai dengan agama dia, terserah. Di luar muslim. Ini untuk muslim. Kenapa gue bilang jangan zina? Yang pertama ya kita tahu akan dosanya lah. Yang kedua ini saat anaknya lahir ini agak ribet. Saat anaknya lahir nanti. Nanti pas udah gede, lu sebagai bapaknya lu nggak bisa ngewaliin karena nasabnya itu nggak nyampe ke lu. Nasabnya nggak nyampe ke lu. Nggak boleh, dan dengar sih dulu kayak nggak boleh tuh yang namanya anak yang di luar negeri ini nggak boleh pakai
apa deh, binti atau binnya lu Iya, sebagai nggak boleh. bapaknya, tapi makanya ibunya. Iya. Tapi kasusnya banyak yang gini, banyak yang tetap pakai binnya bin bapaknya. Karena dia kan nggak tahu hukum, karena dia nggak ngaji. Tapi gini yang jadi pertanyaan itu, yang tahu udah tahu tapi tetap pakai. Nah ini ada lagi tentang hukum bodoh. Banyak kayak gitu, itu banyak banget. Dan enak aja ada dua. Kasusnya itu. Ada dua, bodoh yang diampunin sama bodoh yang nggak diampunin. Bodoh yang diampunin nih salah satunya adalah saat lu tersesat nih di pulau dan lu ini enggak, lu nih tinggal di satu gunung, kiri kanan lu nggak ada orang sama sekali, lu tinggal di hutan. Lu tinggal di hutan, lu pengen sholat, tapi lu nggak tahu gerakannya. Lu pengen ngaji, lu nggak tahu gerakannya. Nggak tahu caranya. Ya. Tapi lu ngaji aja, lu sholat aja, itu lu diampunin, karena tidak ada tempat untuk bertanya atau tempat untuk mengaji, itu diampura. Tapi bodoh nggak dimaafin apa? Saat lu tahu ada kiai dekat rumah lu, saat lu tahu ada guru ngaji, tangga lu ada guru ngaji, terus lu belajar sama dia, lu nggak belajar sama dia, bodoh lu nggak dimaafin. Dan yang soal tadi, ini orang tahu tapi dia masih dilakuin. Ada orang dapat dosa sekali, sama orang dapat 2 kali. Orang dosa sekali itu yang bodoh dimaafin, sekali doang bodohnya. Tuh dosa sekali, kenapa? Karena dari bodohnya itu, dosanya bodohnya itu sekali. Tapi ada juga dosa dapatnya 2 kali, kenapa? Dari bodohnya dia tidak mengaji, dan dari bodohnya dia yang sok tahu. Itu 2 kali. Wow. Jadi ya lebih skeptis lah ya, lebih kritis lah kita kalau dalam ngomongin soal agama. Kalau memang pengen jadi muslim yang konkret ya, yang taat ya, kita ngomongin yang taat ya. Karena emang agak-agak ribet kalau kita ngomongin soal di ranah muslim ini. Soalnya dalam gimana ya? Dan juga untuk lu nanti udah hijrah, gue saranin jangan pernah lu hukum orang yang belum berubah kayak lu. Belum paham atau belum. Iya, jangan. Tapi lebih baik lu nasihatin. Kalau dia minta, karena ada satu quotes keren banget. Jangan pernah menasihati orang kalau orang itu tidak mau dinasihati. Tapi kalau emang dia mau dinasihati, contoh kayak dia nih udah terbuka lah sama lu, dia curhat sama lu gini, minta solusi dari lu, nasihatin. Berarti dia udah lampu hijau buat lu. Tapi kalau tahu dia lagi happy, fun, lagi apa, terus nasihat mungkin udah ditonjok. Berarti lu mau mempermalukan dia gitu. Iya. Kalau lu mau nasihatin dia, itu dalam kondisi lu berdua atau bertiga dengan orang yang sepaham. Iya. Jadi Gitu. kalau lu niatnya nasihatin dia, tapi lu nasihatin dia depan umum, sama aja lu mempermalukan dia. Secara tidak langsung. Secara nggak langsung. Gue masih banyak lah kalau kita mau ngomongin soal agama ke depannya. Ini juga udah terlalu pagi banget ya. Dan ya dulu deh. Nah, udah ya, nggak usah Ngopinya. Oke. Ngopinya udah habis kan, gue doang belum. Kita lanjut besok. Iya. Thank you guys. Ini guys, kamu ya, maaf ya.